Baiklah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang tema tersebut. Kita langsung saja untuk berdiskusi dengan pembicara yang pertama. Nampaknya tadi Ustadz Edi Mulyadi sudah hadir. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Edi Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Ustadz Edi Mulyadi? Kabarnya sehat, tapi negaranya yang nggak sehat, negaranya sakit. Negaranya sakit ya Ustadz. Baik, Ustadz langsung saja ya. Penista agama terus terjadi, bahkan para penista ini lebih berani, seperti yang dilakukan oleh MKC itu. Ini apa yang menyebabkan mereka semakin berani menista agama Islam ini? Tafadhal Ustaz untuk disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tadi saya coba gabung di awal-awal, tapi kayaknya koneksi saya nggak bagus, jadi saya tidak berhasil mengikuti pengantar tayangan tadi yang tampaknya bagus tuh. Sepertinya bagus karena saya nggak ikutin ya. Padahal itu tayangan itu penting buat apa, kisi-kisi ya obrolan kita malam ini. Tapi kata Ustadz Muhammad Masin tadi bahwa di negara kita ini apa namanya penistaan agama dan korupsi ini dua hal yang sungguh-sungguh membuat kita jengkel ya. Kalau penistaan agama secara akidah kita marah betul karena agama kita yang kita benar-benar kita imani, kita yakini kebenarannya, tiba-tiba ada orang luar atau bahkan juga ada orang dalam sendiri sama muslim yang melecehkan agama kita, menghina nabi kita, menghina Allah Tuhan kita suci kita. Tapi di luar sisi akidah sebagai seorang bagian dari warga negara Indonesia, kita juga menjadi marah karena hal-hal seperti ini berpotensi memecah belah bangsa. Terlebih lagi kalau pelakunya adalah orang beragama lain, kan begitu kan? Yang kita juga yakin benar bahwa dalam ajaran agama mereka, kitab suci mereka, tidak ada itu ayat-ayat yang memerintahkan ya para pengikut agama tertentu untuk menghina agama orang lain. Itu tidak ada. Saya yakin betul. Kita bicara misalnya Nasrani lah ya, entah Kristen, entah Katolik, entah di Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang disebut Bible itu, saya juga yakin walaupun saya tidak baca semuanya, tidak pelajari, tapi saya juga yakin bahwa tidak ada ayat-ayat dalam kitab suci mereka, Injil tadi, yang memerintahkan, jangan memerintahkan, membiarkan kita bicara misalnya Nasrani lah ya, pengikutnya menista agama yang saya yakin tidak ada gitu lah. Jadi ini yang saya maksud tadi bahwa penistaan agama terhadap Islam khususnya yang sebagai agama terbesar di Indonesia itu betul-betul apa namanya langsung memukul dua sisi. Dari sisi keagamaan kita mesti marah, tapi dari sisi persatuan kesatuan ini benar-benar berpotensi untuk memecah belah. Anda masih ingat ketika beberapa hari lalu Jokowi bukan memutar ulang ya, video Jokowi diputar ulang ya, kita dapat banyak juga, dia cerita ketika dia ngobrol dengan istrinya Ashraf Ghani ya, Ibu Presiden, dia cerita bahwa 40 tahun yang lalu saya menyetir di Kabul gitu ya, di Afghanistan, dari satu kota ke kota yang lain, tidak ada kekhawatiran, semuanya aman gitu. Padahal 40 tahun yang lalu sejarah membuktikan Kabul, Afghanistan lagi seru-serunya ya lawan Rusia. Tapi kita nggak bicara itulah, karena kita paham lah kalau presiden kita ngomong apa artinya apa gitu kan. Tapi yang saya maksud bahwa ketika dia menceritakan bahwa Nyonya Ashraf Ghani mengatakan Pak Jokowi tolong jangan sampai terjadi perpecahan di antara suku bangsa di Indonesia. Jadi Afghanistan yang 40 tahun lalu aman, kata Jokowi, itu menjadi porak-poranda, terpecah belah, hancur lebur, karena pertikaian dua suku. Di Afghanistan cuma ada 7 suku, dan 2 suku itu berkelahi, kemudian masing-masing membawa orang luar, kata Jokowi gitu. Nah, ini yang kita
yang kita sesalkan betul ya, bahwa kata Jokowi kita punya 700 suku, tapi kita bisa akur itu, kalau menurut saya semata-mata bukan karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa itu benar, iya. Bahwa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda bab satu, itu menjadi perekat kita, ya. Tapi itu terciptanya suasana damai, toleransi antar umat beragama, antar suku itu lebih tercipta karena kita mayoritas Islam. Karena Islam menjadi agama mayoritas penduduknya. Dan karena Islam mengajarkan kedamaian, karena Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai, saling menghormati. Ya, saya tidak ngewadul kata orang Sunda ya, tidak bluffing aja, tapi data-data menyebutkan di mana umat Islam minoritas, di situ umat Islam tertindas. Di mana umat Islam minoritas, di situ umat Islam bahkan mengalami pembantaian. Uighur misalnya ya, kemudian di tempat-tempat lain hampir semuanya seperti itu. Kalau umat Islam mayoritas, maka umat Islam justru melindungi yang minoritas. Memang ini agak khusus, kecuali di Indonesia. Di Indonesia itu, walaupun umat Islam mayoritas, justru umat Islam yang ditindas. Ini menarik sekali sebetulnya nih. Saya beberapa hari lalu ngobrol dengan Lius Sungkarisma, tokoh Buddha dari etnis Cina, itu dia betul-betul menyatakan ketidakpahamannya. Bagaimana mungkin di Indonesia umat Islam yang mayoritas, tapi mengapa justru ditindas, dinistakan dan sebagainya. Jadi kembali ke soal tadi, bahwa penistaan agama memiliki dua sisi buruk sekaligus. Buat kita orang beragama Islam itu adalah penghinaan yang membuat kita marah. Menjawab pertanyaan tema ini, kenapa penistaan agama dan korupsi terus terjadi, ya kan? Untuk yang ini, untuk penistaan agama, kita akan mengatakan bahwa pertama, undang-undangnya memang lemah. Penistaan agama itu hanya dituntut pada pasal 156A KUHP, ya. Pasal 156A itu tuntutan maksimal cuma 5 tahun atau 6 tahun. Gitu kan? Dan yang lebih membuat miris lagi bahwa hampir ada datanya dari kumparan tadi siang saya baca itu, dari tuntutan dari ancaman hukuman 5 atau 6 tahun itu, vonis hakim hanya 1-2 tahun bagi para penista agama. Jadi tidak ada efek jerah. Itu yang pertama, dari si penerapan hukumnya. Yang kedua, penistaan agama, khususnya agama Islam oleh orang-orang di luar Islam atau sama Muslim, banyak juga karena ya, itu menjadi semacam bagian dari strategi penguasa untuk menciptakan istilahnya apa? PR ya, pekerjaan rumah sehingga kita sibuk dengan hal-hal semacam itu. Jadi kita betul-betul ditawarkan dilema, karena di negara ini kita tidak boleh, mereka sebut main hakim sendiri, kan tidak boleh. Padahal kalau kita belajar agama Islam itu tentang penista agama Islam itu jelas-jelas disebutkan misalnya dalam At-Taubah surat ke-9 ayat kedua. Itu hukumannya hukuman mati. Hukumannya hukuman mati. Jadi orang menistakan Al-Quran, misalkan agama Islam itu di At-Taubah 92 itu hukuman mati. Kemudian di surat yang lainnya juga begitu juga. Pendapat Imam Qurtubi juga begitu, mengatakan hukuman mati. Kemudian pendapat Imam Ibnu Munzir juga sama. Jadi para pendapat orang-orang ulama-ulama zaman dulu menista agama itu hukuman mati. Kemudian ada juga pendapat Imam Malik bin Anas, pendapat Laith, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Itu semua ulama-ulama itu mengatakan hukuman mati. Dan kita tidak bisa menerapkan itu di Indonesia. Karena pertama hukumnya tidak seperti itu. Kedua, kalaupun ada peraturannya pasal 156A tentang penodaan agama, penistaan agama, itu juga paling-paling jaksa penuntut umum tidak pernah menuntut hukuman maksimal 5 atau 6 tahun tadi. Pasti hukumannya, tuntutannya hanya 1 tahun, 2 tahun. Dan vonis hakim hanya 1 tahun, 2 tahun. Jadi tidak ada hukum positif yang memungkinkan orang menjadi kapok. Kalau dalam Islam kita baca sejarah dulu, ketika jangankan sampai menista dalam bentuk verbal ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat rombongan berjalan, itu Rasul memakai sorban di lehernya gitu, agak menjumpai ke bawah. Lalu tiba-tiba ada seorang Yahudi yang dengan kasar menarik sorban Rasulullah ke bawah, seret gitu, dan Rasul hampir tersungkur. Dan apa yang terjadi? Salah seorang sahabat tanpa banyak bicara langsung mengunus pedang dan memenggal kepala si Yahudi tadi. Dan Rasulullah tidak marah, tidak komentar apa-apa. Artinya kalau Rasulullah diam berarti Rasulullah setuju. Atau cerita yang lain misalnya ketika ada seorang Muslim yang punya budak perempuan yang setiap malam itu mencaci maki Rasulullah SAW. Mencaci maki Rasulullah SAW.
Dan si pemilik budak ini, seorang muslim ini mengatakan pada budak perempuannya, kamu berhenti kamu menista Rasul atau kamu aku bunuh. Dan si perempuan budak itu tidak kunjung berhenti, lalu dia tusukkan pedang si pemiliknya kepada perut si perempuan. Dia mati dan kisahnya akhirnya terdengar kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan orang itu benar dan perempuan itu masuk neraka jahanam. Jadi penistaan agama buat kita, buat agama kita itu benar-benar suatu yang berat. Bahkan dalam penjelasan di sini dikatakan bahwa para ulama itu mengatakan bahwa penistaan agama itu pelakunya orang kafir. Dan kalau orang itu orang kafir, maka orang itu disebut sebagai pemimpin orang kafir, seperti dalam surat At-Taubah tadi. Pemimpin orang kafir. Kalau pelakunya orang Islam, otomatis dia murtad. Murtad saja sudah boleh dibunuh, apalagi menistakan agama. Jadi benar-benar keras sekali. Nah, pertanyaan kedua tentang korupsi yang juga tidak kunjung henti. Kita tahu bahwa korupsi kita itu sesuatu yang ajaib ya, sesuatu yang bisa ditoleransi. Nah, bahkan kemarin si Juliari Peter Batubara itu dihukum ringan hanya karena hakimnya berpendapat Juliari sudah menderita. Juliari sudah menderita karena dibully oleh masyarakat. Jadi hukuman sosial dari masyarakat sudah sangat menderita, dicaci, dihina segala macam di media sosial. Padahal hinaan, cacian itu juga dialami oleh banyak para pejuang kita, terutama khususnya Habib Rizik Syihab misalnya. Itu dia dihina luar biasa, tapi tidak ada keringanan hukuman pada beliau, bahkan hanya karena mengatakan alhamdulillah saya sehat, itu dianggap bohong, dan kebohongan itu dianggap menebarkan keonaran, menimbulkan keonaran, lalu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ini kan nggak masuk akal. Jadi bagaimana korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat luar biasa jahatnya, apalagi korupsi di tengah, apalagi korupsi kepada bansos yang jelas-jelas diperuntukkan untuk orang miskin, dan apalagi pelaku justru menteri sosialnya itu justru mendapat hukuman ringan. Nah, saya ingin melihat kacamata yang lebih besar lagi bahwa kenapa korupsi begitu asik gitu ya. Begitu asik, begitu kompromi, walaupun pidato-pidato para pimpinan mengatakan korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga. Yang dulu awal-awal reformasi sehingga dibentuklah apa yang disebut dengan KPK. Kemudian perjalanannya KPK dilemahkan, bahkan kalau kata Bang Abdullah PH Mahua, dan Dewan Penasehat KPK bukan cuma dilemahkan, Edi, katanya. Gimana Bang? KPK itu disakratul mautkan oleh penguasa, disakratul mautkan. Jadi bagaimana itu terjadi ya? Karena kita tahulah korupsi itu dilakukan oleh para kader atau pimpinan partai yang digunakan untuk membiayai partainya. Anda bisa bayangkan ada PDIP yang dari tahun ke tahun datanya jelas-jelas menunjukkan juara korupsi, tapi tidak pernah kunjung disentuh secara partainya. Kalau ada madam bansos disebut-sebut oleh majalah Tempo, di kepala kita madam itu nyonya, bukan anak muda. Petinggi, nyonya petinggi partai, dan di kepala kita orang awam madam itu di PDIP cuma ada 2, satu Megawati, satu lagi Puan. Pasti salah satu dari itu, entah siapa, sayangnya Tempo nggak menyebutkan. Dan itu stop berhenti di Juliari Batubara. Itu jadi jelas sekali bagaimana Juliari yang posisinya wakil bendahara umum itu uang itu sudah sangat patut diduga, tidak hanya masuk kantong dia. Itu terjadi pada partai-partai yang lainnya juga. Ingat waktu itu Anas Urbaningrum, lalu siapa lagi itu bendaharanya itu siapa? Itu juga semua korupsi sampai sekjennya segala macamnya. Nah, jadi korupsi itu sesuatu yang seolah-olah dibenci, tapi itu menjadi alat untuk memelihara kekuasaannya. Karena kita tahu kekuasaan itu bisa dipelihara dengan uang. Saya kembali ke soal tadi. Bagaimana mungkin partai yang dikenal juara korupsi berkali-kali, tapi tetap mendapat suara mayoritas? Bagaimana rakyat tetap mencoblos partai itu? Gitu loh. Kan itu kan karena ada guyuran dana. Ada guyuran dana kepada entah namanya money politik atau apapun namanya, itu kan perlu dana yang sangat besar. Dana sangat besar itu bisa diperoleh antara lain sumber utama adalah korupsi. Nah, kembali ke soal penistaan agama tadi, ini sesuatu yang tanda kutip dipelihara, Bos. Menurut saya dipelihara. Karena dengan begitu, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, menjadi terpecah konsentrasinya.
Kita memang tidak boleh diam agama kita dihina, tapi begitu kita masuk ke persoalan itu, maka tanpa kita sadari kita menjadi masuk dalam perangkap. Udah Edi orang Islam, lu sibuk aja ngurusin penistaan agama. Lu marah lah, lu demo lah, apalagi kalau lu bisa mengambil tindakan anarkis, lu malah nanti gue tangkap juga, gue kriminalisasi juga. Jadi ada tugas-tugas pokok, sehingga ada tugas-tugas sampingan, tanda kutip ya, sampingan ya, sehingga kita lupa bahwa problem utama negeri ini bukan hanya penistaan agama. Problem utama negeri ini adalah korupsi misalnya. Problem utama negeri ini adalah ketidakadilan hukum. Problem utama negeri ini adalah politik yang namanya politik dinasti. Problem utama negeri ini adalah penjarahan sumber daya alam kita secara ugal-ugalan. Baik untuk asing maupun sampai kalau dalam lokal kita ya. Anda kalau baca undang-undang minerba, dahsyat bos. Undang-undang minerba itu 30 perusahaan batu bara besar harusnya sudah selesai masa eksploitasinya pada tahun 2021-2022. Tapi dengan undang-undang batu bara mereka otomatis bisa di roll over, diperpanjang izinnya lebih panjang sampai 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan dengan konsesi yang lebih luas. Padahal kalau itu habis masa berlaku izinnya, itu semua menurut aturan undang-undang harus dikembalikan kepada pemerintah. Bayangkan, kalau oleh pemerintah nanti terserah mau dialihkan kepada siapa. Mau dialihkan kepada BUMN, aneka tambang, atau dialihkan kepada yang bersangkutan lagi, tapi dengan klausul-klausul perjanjian atau syarat-syarat yang lebih berat yang lainnya, yang seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, bahwa itu semua akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lain. Tapi kan memang seperti ini, kita disibukkan oleh hal-hal macam tadi, penistaan agama segala macam, sehingga problem-problem besar kita lupa. Nah, sekarang nih misalnya si KC ya, Murtadin KC. Kan kita menjadi terpecah, padahal perhatian kita semestinya juga terarah kepada upaya istana untuk melanggengkan jabatannya. Wacana untuk periode 3 periode itu bukan omong kosong, walaupun Jokowi berkali-kali mengatakan itu orang yang mau mewacanakan presiden 3 periode itu 3 hal. 1, menampar muka saya. 2, menjerumuskan saya. 3, mencari muka saya. Tapi kan itu ucapan aja, dia tidak ada tindakan yang nyata. Kalau dia benar-benar tidak mau, dia bisa menghentikan gerakan Sekodari CS kan, Jokpro kan, Jokowi Prabowo 2024 3 periode. Dan itu bagaimana majalah Tempo melakukan investigasi bahwa istana itu bergerak untuk mewujudkan wacana presiden 3 periode. Menteri-menterinya terlibat. Jadi bagaimana ada seorang presiden yang mengatakan A, tapi sesungguhnya dia menghendaki yang lainnya. Dulu ketika masih gubernur DKI, Pak Gubernur, Bapak kakek mau maju ke capres ya, capres, ramikir, itu jadi, dan dia mau memang. Lalu ketika dia mengatakan anak-anak saya tidak berminat terjun ke politik, tapi kan dia gunakan kekuasaan istana untuk menggolkan anaknya menjadi wali kota di Medan dan Solo dan menantunya di Medan. Jadi bagaimana orang ini betul-betul, kata si Ben UI pada UI, orang ini betul-betul the king of lip service. Dalam bahasa kita memang betul-betul raja ngibul. Nah, ini saudara kita mesti perhatian betul, walaupun sebagian teman-teman kita, terutama di teman-teman HTI, itu menganggap bahwa demokrasi segala macam itu kufur dan sebagainya, tapi realitas yang ada adalah seperti itu. Bagaimana mereka menyiapkan skenario kedua? Kalau skenario pertama tentang presiden 3 periode tidak mulus, mereka menyiapkan skenario kedua dengan cara memperpanjang masa jabatan presiden tambah 3 tahun. Kalau itu tambah 3 tahun, maka otomatis diperpanjang juga masa jabatan DPR. Diperpanjang juga masa jabatan DPD. Oh, ini mereka senang sekali. Dapat perpanjangan masa jabatan 3 tahun, berarti malingnya, ngerampoknya lebih lama lagi. Dan untuk itu mereka nggak gratis. Saya dengar dengan informasi yang sangat akurat bahwa kekuasaan telah menggelontorkan, menyiapkan dana 36 triliun, saudara, untuk mengguyur perpanjangan 3 tahun ini terjadi. Dan kalau Presiden Jokowi mau, sekarang ini peta di parlemen itu 74% itu sudah di tangan dia semua. Jadi kalau Bambang Susatyo, Ketua MPR, mengatakan bahwa nanti amandemen
amandemen undang-undang terbatas hanya untuk menyusun PPH, pokok-pokok haluan negara yang zaman Soeharto dulu disebut GBHN, itu bohong sekali. Dengan komposisi Senayan seperti itu, nanti amandemen undang-undang tidak hanya berhenti kepada penyusunan PPH tadi, tapi sungguh-sungguh sangat mungkin mengubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 tentang masa jabatan presiden yang bisa menjadi 3 periode. Dan itu nyaris hampir bisa dilakukan. Di atas kertas ya, kita tanpa mendahului qadarullah ya, takdir Allah ya. Tapi di atas kertas, jangankan minta 3 periode sekarang ini. Kalau Jokowi mengatakan ubah itu undang-undang menjadi presiden seumur hidup, bisa juga dengan komposisi yang seperti sekarang. Nah gitu, sementara seperti itu. Baik. Jadi soal tadi pertanyaannya, kenapa ini terus berlangsung? Karena memang dipelihara, dan pelihara, dan antara lain instrumennya adalah untuk kasus penistaan agama. Instrumennya memang tadi undang-undangnya memang lemah, sudah lemah, tidak tegas, sudah lemah, tidak tegas, penerapannya pun penuh dengan negosiasi dan sebagainya. Makasih sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.